Bismillah, assalamualaikum dari akun Twitter Bang Agustino Pratama @AgustinoPratama. Wayah Tengangi di jalur Pantura. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Orang tuaku sejak dulu sering mengingatkan untuk pulang, masuk ke dalam rumah saat waktu sudah mendekati maghrib. Karena konon saat menjelang maghrib merupakan saat tengangi, saat cande olo keluar. Kalau di tempat saya kata orang tua candi olo, ada juga yang cadek olo. Saat beraktivitas pun jika sudah mendekati waktu tengangi, diusahakan untuk berhenti sejenak, menunggu saat itu usai. Menurut kepercayaan dari masyarakat, menghindari aktivitas di waktu tengangi akan menghindarkan kita dari hal-hal negatif yang bisa saja terjadi saat itu. Seharusnya perkataan orang tuaku itu yang saat itu ku ingat sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Saat itu aku masih bekerja di sebuah perusahaan konsultasi sipil, di mana kegiatanku adalah melakukan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Batang. Aktivitas kerjaku saat itu bisa dikatakan lebih banyak di luar kantor. Aku mendapat tugas pengawasan di daerah Limpung, Banyu Putih, dan Gringsing. Beberapa lokasi yang masih satu arah jika ditinjau dari kantor yang berada di kawasan kota di Kabupaten Batang. Karena lokasi pengawasan yang cukup jauh dari kantor, apalagi rumahku, aku pun terbiasa pulang hingga sore hari. Tak jarang aku pun harus pulang larut malam sampai di rumah jika ada pelaksanaan pekerjaan lembur di lokasi pembangunan yang kuawasi. Hari sudah melewati waktu asar. Aku masih berada di lokasi kerja yang waktu itu di daerah Limpung. Setelah menyelesaikan laporan pekerjaan, kusempatkan untuk berkeliling memantau pelaksanaan pekerjaan, berbincang dengan pelaksana dari pihak kontraktor, sesekali menyapa para pekerja. Tak terasa waktu berlalu. Saat kulihat jam tangan, ternyata sudah menunjukkan pukul 4:30. Gimana bos? Jadi kapan mau nginep? Celetuk pelaksana yang bernama Pak Wahyu. Sesekali lah ngerasain nginep di sini. Tidur di kosan saya juga nggak apa-apa kok. Wah, terima kasih sebelumnya Pak. Nanti saya sudah ada janji sama temen, jadi tetap harus pulang. Lain kali ya Pak. Aku berusaha menolak tawaran Pak Wahyu. Setelah kembali ke ruang direksi dan mengemas beberapa barang milikku, aku kembali berpamitan dengan Pak Wahyu. Yakin nih gak mau nginep? Pak Wahyu kembali mengulangi tawarannya, dan aku masih tetap menolaknya dengan halus. Aku bergegas menuju parkiran, menyalakan motor, dan beranjak dari lokasi kerja. Saat keluar dari lokasi, terbesit niatan untuk mampir sebentar ke warung terdekat. Kuarahkan motorku ke warung yang biasa menjadi tempat istirahatku saat bekerja. Setelah memesan minuman dan menyalakan sebatang rokok, aku sedikit berbincang dengan penjualnya. "Jenengan mau pulang mas?" tanya Budah, pemilik warung. "Nggih bu, sudah sore kok," jawabku singkat. "Loh, jam segini baru mau pulang? Lah sampai rumah jam berapa mas?" Budah kembali bertanya. "Ya paling cepat sih mungkin habis maghrib bu. Rumahku kan agak jauh dari sini." "Iya ya mas, rumahmu jauh. Harusnya kamu cari kos di sini daripada bolak-balik tiap hari." "Ya gimana lagi bu, sudah kerjaannya begini. Tiap pagi juga harus laporan dulu sama bos di kantor. Jadi gak mungkin juga cari kos nginep di daerah sini," ujarku sedikit memberi penjelasan. "Oh gitu ya mas. Yang penting hati-hati mas kalau di jalan. Jam segini biasanya Pantura rame." "Iya bu, kemarin juga katanya sempat ada kecelakaan ya di daerah Banyu Putih," tanyaku, sedikit membahas beberapa kejadian di Pantura yang beritanya cepat tersebar. "Wah sering mas di situ. Sepanjang jalur Pantura kan memang sudah sering jadi lokasi laka lantas. Makanya kamu juga harus hati-hati mas. Apalagi ini udah sore. Jangan ngebut-ngebut. Yang penting selamat sampai rumah," Budah menasihatiku. Aku mengiyakan perkataannya dengan mengangguk. Tak berapa lama, Pak Wahyu terlihat berjalan keluar dari lokasi kerja. Buru-buru kuhabiskan minumanku. Rokok yang kunyalakan pun sudah hampir habis. Kumatikan dan kubuang puntungnya ke dalam asbak. Kuambil beberapa lembar uang dari saku celana dan kubayarkan ke Budah. "Loh, tadi katanya mau pulang. Kok masih di sini?" seru Pak Wahyu.
"Iya pak, mampir bentar bayar utang sama minum," jawabku. Malam ini malam Jumat ya Mbak Dah?" Celetuk Pak Wahyu pada Budah. "Nggih pak, malam Jumat. Makanya ini saya bentar lagi mau tutup." "Iya sama, saya juga udah beberes mau balik ke kontrakan," tambah Pak Wahyu. "Cak Bagus yakin mau pulang?" Pak Wahyu kembali bertanya padaku. Sudah, dilanjutin ngobrol sama bapak malah nanti saya kesorean," tutupku. Guyon, ya wes, hati-hati yo nang, ini malam Jumat loh." Aku tak menghiraukan beberapa perkataan Pak Wahyu dan buru-buru pergi dari warung itu. Aku melajukan motorku melewati alun-alun Limpung yang cukup ramai saat itu. Ku ambil jalur tercepat ke arah Pantura, di mana beberapa kendaraan juga terlihat memilih jalan itu. Jalur dari Limpung menuju Pantura, tepatnya ke arah Banyu Putih, masih terlihat cukup terang saat itu, mengingat waktu juga masih menunjukkan sekitar jam 5. Aku melajukan motorku melewati jalan di antara persawahan dan perkampungan, hingga akhirnya sampailah di jalur Pantura. Kulambatkan laju motorku sambil memperhatikan keadaan jalanan yang entah kenapa terlihat cukup sepi. Hanya beberapa truk dan sesekali ada pengendara motor yang melaju dengan cepat. Ku amati daerah sekitaran hingga laju motorku sampai di tempat kejadian laka lantas yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Terlihat jalanan cor yang tergerus, tanah di sekitarnya yang agak berantakan, dan tiang listrik yang sepertinya terserempet hingga sedikit melengkung. Aku pun kembali mempercepat laju kendaraanku. Beberapa kali truk dan bus melewatiku karena aku melaju dengan kecepatan yang konstan, bermaksud menikmati perjalanan untuk menghilangkan kejenuhan setelah seharian bekerja, dan untuk menghilangkan pikiran bahwa saat itu hampir memasuki malam Jumat. Dari kaca spion, terlihat ada pengendara sepeda motor lain berada di belakangku dengan kecepatan yang sepertinya hampir sama dengan laju motorku. Tak ada prasangka apapun. Aku berusaha menganggapnya teman perjalanan. Sesekali ku amati spion untuk melihat motor di belakangku. Sampai di sekitar pom bensin di daerah Subah, motor yang sebelumnya berada di belakangku itu pun menyalip dan akhirnya berada di depanku dengan laju motor yang terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Di kejauhan pun terlihat beberapa pengendara motor yang masih melintas. Sampai di lampu merah pasar Subah, tak terasa sudah terdengar azan maghrib berkumandang. Aku pun tertegun, menyadari perjalanan yang terasa cukup lama tak seperti biasanya. Sempat terbesit untuk putar balik ke arah minimarket sebelum lampu merah, tapi terasa nanggung. Melihat keadaan jalanan yang masih terlihat ramai, aku pun tetap memilih melajukan motorku melewati pasar Subah. Seakan tak mengingat bahwa setelah pasar Subah aku akan melewati jalanan yang kanan kirinya adalah hutan. Aku terus melaju dengan beberapa pengendara lain, masih terlihat berada di depanku. Tepat saat melintas di jembatan, masih di dekat pasar, aku berniat mempercepat laju motorku untuk mengimbangi pengendara lain. Namun, ada sesuatu yang aneh secara tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba laju motorku terasa berat dan terdengar suara klek di bagian belakang motorku. Suaranya seperti ketika motor dinaiki seseorang di bagian belakang saat motor jalan. Hingga rantai motorku pun seperti mengencang secara tiba-tiba dan hampir putus. Dengan jantung yang berdebar kencang bercampur kaget dan khawatir, takut, aku pun sedikit menepi. Aku masih terus berusaha menarik gas yang sudah terasa berat, dan tepat sebelum memasuki jalanan yang kanan kirinya hutan, motorku terasa sudah tidak bisa melaju. Berhenti. Kulihat sekitar jalanan mulai sepi. Jalanan yang sebelumnya masih terlihat terang seakan meredup dan gelap dengan cepat. Beberapa pengendara motor hanya melintas di depanku, seakan tak peduli atau mungkin tak menyadari kesusahanku saat itu. Kudorong motorku dengan sekuat tenaga hingga kulihat ada warung di pinggir jalan di arah depanku. Di tempat itu memang ada beberapa warung. Aku pun biasa melewatinya di siang hari saat berangkat ke lokasi pengawasan. Aku beranggapan jika aku memeriksa motorku di sekitar tempat itu akan lebih nyaman. Beberapa warung di seberang jalan terlihat sudah menyalakan lampu, meski terlihat agak remang-remang. Bisa kulihat beberapa sopir truk sedang beristirahat di sana. Namun aku menyadari sebuah keanehan. Warung di belakangku yang letaknya agak mundur dari jalan, seperti menyediakan parkir truk di depannya itu, terlihat masih gelap tanpa pencahayaan.
Aku pun menghentikan motor yang kudorong di tepi jalan, depan lokasi warung yang gelap itu. Ku amati bagian roda belakang, memastikan apa jangan-jangan rantai motorku terlepas. Tapi, setelah ku terangi dengan lampu ponsel, ternyata rantainya masih merekat pada gearnya. Dan saat roda belakang ku putar, rantainya pun masih ikut bergerak dengan normal. Setelah memastikan rantai motor tidak bermasalah, aku pun mencoba menyalakan mesin motorku. Beberapa kali ku coba menekan tombol starter, namun mesin motor tak mau menyala. Sambil berusaha menyalakan motorku, aku terus melafazkan doa-doa yang ku ingat, sambil sesekali menoleh melihat ke arah jalanan, berharap ada pengendara motor lain. Namun tak satu pun kulihat ada pengendara motor yang lewat. Hanya beberapa truk dan bus yang terlihat melaju kencang. Aku hampir pasrah dengan keadaan itu. Jalanan yang biasanya ramai saat itu terasa begitu sepi. Motorku yang sejak tadi siang baik-baik saja tiba-tiba bermasalah. Dan entah kenapa, tiba-tiba aku ingin sekali melihat ke arah warung gelap di belakangku itu. Rasanya seperti ada seseorang yang memperhatikanku dari dalamnya. Namun aku berusaha mengabaikan keinginan itu. Perasaanku sudah tak enak. Aku tak ingin menambah rasa takut dengan melihat ke arah warung itu. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, mesin motorku pun bisa menyala. Tak henti-hentinya aku bersyukur setelah mesin motorku kembali menyala. Dengan perasaan hati-hati, aku dorong ke arah jalanan, lalu kembali kulanjutkan perjalanan pulang waktu itu. Selama beberapa meter dari lokasi itu, motorku tak terasa berat seperti sebelumnya. Tapi, tak berapa lama, kejadian seperti sebelumnya terulang kembali. Seperti ada orang yang naik ke belakang motorku, hingga gas motor yang terasa berat. Aku kembali berdoa melafazkan doa apapun yang kuingat, berharap motorku tak lagi mogok dan berhenti. Beruntung, jalanan setelahnya adalah jalanan menurun yang cukup jauh, sehingga rasa kekhawatiran motorku kembali mogok pun agak hilang. Mengingat setelah itu, sudah bisa terlihat area pemukiman. Aku tetap waspada dan berhati-hati, sambil sesekali memperhatikan kaca spion. Sempat kulihat pantulan cahaya lampu kendaraan di kaca spionku yang menunjukkan adanya pengendara lain di belakang. Dan benar saja, tak lama kemudian ada pengendara lain yang menyalip motorku sambil membunyikan klakson. Aku berusaha tak menaruh curiga dengan apa yang dilakukan pengendara motor itu. Rantai motorku yang tiba-tiba saja terasa seret, bunyinya terdengar seiring dengan laju motorku. Aku pun terus melajukan motor dengan hati-hati. Meski perasaan sudah tak karuan, bercampur rasa takut. Setelah melewati jalanan menurun, aku pun harus mengatur gas motorku untuk melewati jalanan yang menanjak. Jalanan Pantura, jalur Subah Tulis, memang berkontur bergelombang, naik turun. Aku berjalan agak di tepian, masih dengan suara rantai motor yang terus saja terdengar. Dengan perasaan yang menegangkan, akhirnya aku pun telah melalui jalanan menanjak itu, hingga sampailah aku di depan pagar sebuah sekolah. Kembali kuhentikan motorku dan memeriksa bagian rantainya. Masih dengan mesin motor tetap menyala. Anehnya, rantai motor pun masih normal. Aku teringat dengan perkataan temanku yang bekerja di bengkel. Biasanya suara pada rantai motor akan terdengar jika rantai sudah kendor ataupun kurang pelumas. Melihat kondisi rantai motorku, seharusnya tidak ada masalah. Tapi kenapa terasa seperti itu saat motor berjalan? Aku kembali meneruskan perjalanan pulang, sambil terus melafazkan doa-doa selama perjalanan. Lalu sampailah aku di daerah dekat SPBE, di mana jalur tersebut terkenal cukup menyeramkan. Sering terjadi kecelakaan di jalur itu. Kontur jalanan itu menanjak jika dilalui dari arah Tulis, sedangkan menurun jika dilalui dari arah Subah. Ditambah jalanan itu pun adalah jalanan menikung. Aku terus melaju di bagian tepi jalan sambil mengamati sekitarku yang entah kenapa benar-benar sepi. Tak ada satu kendaraan pun yang melaju, baik truk, mobil pribadi, maupun bus. Aku merasa benar-benar seperti berkendara di jalanan itu sendiri. Tepat sebelum aku sampai di depan SPBE, dari arah belakangku tiba-tiba muncul sebuah truk yang melaju cukup kencang. Sontak aku kaget dan beristighfar dengan suara yang cukup keras. Astagfirullah. Dan dalam kemanikanku itu, tiba-tiba terdengar suara benturan yang cukup keras yang aku sangat yakin berasal dari bagian depan truk itu. Aku cukup yakin bahwa truk itu baru saja menabrak sesuatu. Terlihat sebuah ember besar terpental dan hampir terlindas roda belakang truk itu.
Innalillahi, apa ada orang yang ditabrak, pikirku. Namun truk itu terus melaju kencang dan tak ada bekas kecelakaan di sana. Aku melaju dengan kecepatan yang cukup lambat. Mengingat kondisi motorku, kuputuskan menepi sebentar dan kutengok ke arah belakang, mencari-cari bekas ember yang baru saja terlindas truk itu. Masih bisa kulihat bekas ember yang remuk berada di tengah jalan. Dalam hatiku bertanya-tanya, bagaimana bisa ada ember berada di tengah jalan yang kemudian ditabrak truk itu? Aku sangat yakin ember itu bukan terjatuh dari truk, karena suara tabrakannya begitu jelas terdengar. Dan aku pun sempat melihat ember itu terpental dari arah depan. Mengingat bahwa aku masih melaju sendirian di lokasi itu. Dengan keadaan jalanan yang sudah gelap, aku pun bergegas melanjutkan perjalanan. Aku terus memikirkan tentang kejadian yang baru saja kulihat. Dari mana asal ember itu? Dan tiba-tiba kembali terdengar suara dari arah bekas ember itu. Terdengar seperti terlindas oleh kendaraan lalu terseret. Anehnya, saat ku amati dari kaca spion, tak ada satupun kendaraan yang melaju di belakangku. Bulu kuduku kembali berdiri, merinding rasanya. Di satu sisi aku ingin sekali mempercepat laju motor. Di sisi lain, aku teringat kondisi motorku yang tak memungkinkan. Aku hanya bisa terus melafazkan doa, berharap aku segera sampai di keramaian, atau setidaknya menjumpai kendaraan lain dalam perjalanan itu. Suara rantai motorku masih terus terdengar. Sekali bahkan terasa hampir terlepas. Tapi aku meyakinkan diri untuk terus melaju dan tak lagi berhenti. Sudah sering aku melewati jalur itu, bahkan lebih larut dari saat itu. Tapi belum pernah aku mengalami kejadian seperti itu. Tak berapa lama, aku melihat cahaya kendaraan yang melaju di sisi lain jalan. Sebuah sepeda motor mulai terlihat dari kejauhan. Saat hampir berpapasan denganku, bisa kulihat sepeda motor itu dinaiki dua orang, dan keduanya entah kenapa melihat ke arahku, lalu membunyikan klakson. Aku pun merasa heran. Sudah dua pengendara yang melakukan hal itu saat berpapasan denganku, dan dua-duanya langsung mempercepat laju kendaraannya. Aku teringat dengan cerita beberapa orang teman, tapi berusaha ku tepis. Aku tak ingin menambah rasa takutku. Pada akhirnya aku pun telah sampai di keramaian, tepatnya di daerah Tules. Aku pun lega, akhirnya sudah mulai melihat tanda-tanda kehidupan. Aku sempat menggerutu, karena baru setelah aku sampai di daerah itu, dari arah belakang kembali bermunculan kendaraan yang melintas. Tak terasa, sudah terdengar suara azan Isya berkumandang, dan aku pun terheran-heran. Tak biasanya perjalanan dari Subah sampai Tules memakan waktu cukup lama. Dari saat maghrib sampai isya, dan anehnya selama itu juga jalanan sepi. Aku pun memutuskan mencari tempat istirahat dulu. Kuputuskan berhenti di sebuah minimarket di daerah Kaliboyo, Tules, yang di seberangnya ada Masjid Jame. Segera aku parkirkan motorku. Lalu aku pun menghampiri tempat duduk yang biasa disediakan minimarket itu sebagai tempat istirahat untuk pengunjungnya. Perasaan lega pun akhirnya kurasakan. Suara lantunan sholawat yang terdengar dari arah masjid pun membuatku tenang dan sedikit menghilangkan ketegangan yang kurasakan selama perjalanan dari Subah. Aku membeli minuman dan sebungkus roti di minimarket itu, lalu kembali beristirahat. Sambil menatap ke arah jalanan, aku kembali memikirkan kejadian sebelumnya. Gambaran tentang ember yang tertabrak truk itu masih terus terbayang di benakku. Aneh, kalau ember itu jatuh dari badan truk, harusnya terjatuh dari belakang atau setidaknya dari tengah. Tidak mungkin juga kalau ember itu sebelumnya berada di bawah truk, karena ember itu seukuran galon cat besar, bahkan terlihat lebih besar dari itu. Jelas-jelas suaranya tertabrak truk itu dari depan, gumamku memikirkan. Aku pun mengambil ponselku dari tas, mencoba mengabari salah seorang teman. Lalu kuceritakan tentang pengalaman itu dari awal, dari kejadian setelah melewati pasar Subah. Wah, jangan-jangan kamu diboncengi, balas temanku melalui pesan WhatsApp. Hal itu juga yang sebelumnya terpikirkan olehku. Beberapa pertandanya sudah cukup jelas, diboncengi. Dari tanda pertama, motor yang tiba-tiba terasa berat, gas motor pun berat, rantai motor yang tiba-tiba seret. Bahkan aku pun kembali teringat dengan dua pengendara motor yang sempat berpapasan denganku.
keduanya membunyikan klakson. Bahkan pengendara kedua yang berboncengan, yang berpapasan denganku pun, kedua orang itu terus melihat ke arahku saat itu. Apa mungkin mereka melihat sesuatu yang tak terlihat olehku? Setelah waktu Isya selesai dan kulihat beberapa orang yang baru menunaikan sholat di masjid melewati minimarket, aku pun memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Aku menyadari perjalanan sampai rumah masih cukup panjang. Bisa-bisa aku kemalaman sampai rumah jika terlalu lama. Setelah berkemas dan membersihkan bungkus makanan dan botol minumanku ke tempat sampah, aku pun segera menyalakan mesin motorku. Tak lupa aku melafadzkan doa sebelum menyalakannya. Alhamdulillah, mesin motor yang sebelumnya cukup sulit dinyalakan bisa dengan mudah saat itu. Aku pun bergegas meninggalkan tempat itu, melajukan motor, meneruskan perjalanan. Entah kenapa, setelah beristirahat itu, motorku terasa lebih normal. Gas motor terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dan rantai motor yang sebelumnya terus terdengar bunyinya, saat itu sudah mendingan. Sempat terpikir untuk mempercepat laju motorku, namun kuurungkan. Aku berpikir, mungkin saja kejadian yang baru saja kualami adalah pengingat agar aku lebih berhati-hati di jalanan. Tidak terlalu terburu-buru, dan lebih bertawakal saat di perjalanan. Jadi, aku pun melaju dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, sekitar di bawah 60 km per jam. Sesekali memang masih terdengar suara rantai dari belakang motorku, tapi tak sesering sebelumnya. Dan akhirnya, sampailah aku di wilayah perkotaan, alun-alun Batang. Kuputuskan untuk makan sebelum pulang ke rumah. Singkat cerita, aku pun sudah sampai di rumah. Ibuku sempat menegur, kenapa pulang selarut itu? Tak ingin membuat orang tuaku khawatir, aku hanya menjawab dengan alasan lembur. Aku pun segera membersihkan diri, lalu melaksanakan sholat. Karena saat itu aku merasa cukup lelah, aku pun bersiap untuk tidur. Saat itu, aku masih tinggal dengan orang tuaku. Rumahku saat itu belum berlantai, masih berupa tanah yang dialasi karpet plastik. Tempat tidurku pun tidak bisa disebut kamar, hanya ruangan yang tersekat oleh beberapa lemari, dan kuberi alas kasur setiap hendak tidur. Belum ada plafon, sehingga kuda-kuda kayu dan genteng penutup atap pun bisa terlihat dari dalam rumah. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur lantai yang sudah kugelar. Ibu dan beberapa saudaraku pun sudah mulai bersiap untuk tidur di ruangan yang terhubung dengan rumah bude yang kondisinya lebih baik dari tempatku. Bapak yang biasanya tidur satu ruangan denganku, malam itu belum pulang karena diundang ke rumah temannya. Aku pun rebahan sambil menatap ke langit-langit rumah. Menghela nafas, lalu berusaha memejamkan mata, dan tak terasa aku pun terlelap. Aku tak menyadari sudah berapa lama aku tertidur hingga aku seperti tersadar lalu terduduk masih di atas kasur tidurku. Kulihat di sekitarku, tak ada bapak di ruangan itu. Sudah selarut ini bapak belum pulang. Apa bapak menginap di rumah temannya? Pikirku. Aku kembali merebahkan tubuhku dan kembali menatap ke arah langit-langit rumah. Tiba-tiba saja terdengar suara lirih perempuan tertawa. Aku tersentak kaget. Namun tubuhku seakan kaku, tak bisa digerakkan. Suara tawa itu semakin mengeras, terus tertawa terngiang di telingaku. Tubuhku benar-benar kaku, tak bisa bergerak. Namun mulutku masih bisa bersuara, meskipun terasa berat dan serak. Aku berusaha berteriak, ingin memanggil ibuku. Namun suaraku hanya terdengar lirih, seperti suara desahan. Suara itu semakin jelas terdengar, dan saat itu pun aku mulai menemukan sumber suara yang berasal dari atas. Tepat berada di salah satu kuda-kuda kayu, terlihat sosok makhluk yang berpakaian putih, berambut panjang, terlihat bergelantungan. Sosok itu terus tertawa, tapi seakan sosok itu tak menyadari keberadaanku. Aku semakin ketakutan, namun tak berdaya, karena tubuhku benar-benar kaku. Aku coba melafadzkan ayat kursi, berharap ayat itu bisa menjadi perantara mengusir sosok itu. Bukannya pergi. Sosok itu justru akhirnya menyadari keberadaanku dan menatap tajam ke arahku. Bacaan ayat kursi yang kulafadzkan akhirnya bisa terdengar mengeras hingga aku bisa mendengar suaraku sendiri yang terus melafadzkannya. Suara tawa dari sosok itu pun seolah menyamai kerasnya suaraku.
Perlahan sosok itu turun, melayang dari kuda-kuda kayu rumah, dan seketika maju hendak menerjang ke arahku yang semakin keras melafazkan ayat kursi. Ketakutanku memuncak saat sosok itu hampir menyentuh bagian kaki untuk menarikku. Belum sempat kakiku tersentuh oleh sosok itu, sudah ada sosok lain yang menyentuh kakiku dan membangunkanku. Nak, bangun nak. Suara ibuku pun terdengar jelas membangunkanku sambil tangannya menggerak-gerakkan kakiku. Ternyata sosok itu hanya terlihat di mimpiku. Nyatanya, yang menyentuh dan menggerak-gerakkan kakiku adalah ibu. Beliau rupanya mendengarku melafazkan ayat kursi dalam keadaan mengigau dengan suara yang cukup keras. Beliau pun langsung bergegas menghampiri dan membangunkanku. Astagfirullahaladzim, ucapku beristighfar. Kamu kenapa, Le? Tanya ibu dengan raut wajah cemas menatapku. Astagfirullah, Bu. Barusan aku mimpi didatangi sosok putih berambut panjang. Sosok itu bergelantungan di sana, Bu. Jelasku sambil menunjuk ke arah salah satu kuda-kuda kayu yang kulihat. Jelas banget kayak bukan mimpi, lanjutku. Sosok itu dikit lagi ngejar aku, Bu. Aku bacain ayat kursi tapi malah dia tambah mendekat. Untung ibu buru-buru bangunin. Kalau enggak, aduh ketangkep aku sama dia, Bu. Ibuku hanya terdiam mendengar penjelasanku. Benar-benar kayak bukan mimpi. Tadi juga aku sempat duduk di sini sampai akhirnya rebahan lagi. Terus sosok itu kelihatan di sana, Bu. Ucapku mengulang kembali ceritaku. Ya Allah, Lele. Ibu kaget dengar kamu baca ayat kursi sekeras itu. Ibu kira kenapa-napa. Ternyata kamu ngelindur. Ibu masih menemaniku sambil duduk di dekatku, menasehatiku untuk tidak lupa berdoa sebelum tidur dan mengomentari beberapa kebiasaan burukku sepulang kerja. Aku sedikit merenung dan setelah menenangkan diri, aku pun menceritakan kejadian sebelumnya saat perjalanan pulang. Ya Allah, Le. Makanya dari dulu juga ibu udah ingetin kalau wayah tengangi mau duhur atau mau maghrib itu yo istirahat. Seru ibu mengingatkan. Apalagi di jalanan naik motor lagi. Akhirnya ngerasain kan dampaknya itu di kamu sendiri. Raut wajah ibu masih terlihat cemas. Untung kamu selamat, ndak kenapa-napa, tambah beliau. Pantesan dari sore perasaan ibu ndak enak. Malam Jumat Kliwon kamu belum pulang. Apalagi kamu bilang ini masih ada kerjaan di daerah Limpung. Aku cukup tertegun saat ibu berkata, malam Jumat Kliwon? Ya Allah, apa ini malam Jumat Kliwon ya, Bu? Tanyaku, lebih memastikan. Ibu mengiyakan pertanyaanku, lalu kembali mengingatkan nasihat yang sering dikatakan Simbah sejak dulu. Dan entah kenapa ibu pun menceritakan beberapa kejadian yang beliau alami saat aku masih kecil. Sebenarnya, ibu agak khawatir kerjaanmu sampai ke daerah sana. Kalau nggak salah, daerah sana masih daerah Alas Roban kan? Iya sih, Bu, kalau dilihat dari arahnya ya memang deket lah sama Alas Roban, jawabku. Ibu jadi keinget dulu saat bapak masih kerja di Surabaya. Kalau gak salah, waktu itu umurmu masih belum genap 1 tahun. Bapak pernah ngajak kita ikut ke Surabaya, ke rumah Pak D. Waktu perjalanan pulang naik bus, kamu kegirangan melihat ke arah jalanan. Seingat ibu, di daerah sana, sekitaran Alas Roban. Ibu terus melanjutkan ceritanya. Aku pun agak penasaran, karena ibu belum pernah menceritakan hal itu. Ibu masih ingat, waktu itu sudah sore. Karena umurmu yang belum genap 1 tahun, ibu berusaha memeluk kamu dan menghindarkan kamu dari jendela bus. Ibu selalu ingat apa yang Simbah bilang. Wayah tengangi, itu wayahnya Candiolo. Yang masih kerja ya disuruh istirahat. Yang punya anak bayi juga anaknya suruh digendong. Jelas ibu. Tapi waktu itu kamu malah rewel, nangis gak mau diem, sampai ibu ndak enak sendiri sama penumpang lainnya. Selama perjalanan dari Alas Roban sampai hampir di Batang, kamu terus rewel. Sampai-sampai ada orang yang ikut bacain doa-doa ke kamu, dan kamu baru bisa tenang setelah mau turun. Mendengar cerita ibu itu, aku pun terdiam. Teringat perkataan seorang temanku. Sekitar beberapa bulan sebelumnya, salah seorang temanku yang katanya bisa menerawang hal-hal gaib pernah mencoba melihat atau menerawangku. Salah satu hal yang disampaikannya adalah ada sosok pendamping yang ikut sejak kecil bersamaku, yang salah satunya berasal dari Wetan. Katanya sosok yang satu ini bukan dari silsilah keluarga,
Dan setelah mendengar cerita ibu tentang kejadian saat aku masih kecil itu, seakan membuatku menerka-nerka. Apakah sosok pendamping itu berasal dari sana? Wallahu alam. Karena sudah larut malam, ibu pun menyuruhku untuk kembali tidur. Tapi sebelumnya, ibu menyuruhku untuk berwudu dan berdoa sebelum tidur kembali. Sedangkan ibu, seperti kebiasaan yang biasa dilakukannya setiap malam, ibu pun ikut wudu dan melaksanakan sholat malam di ruangan yang sama dengan tempatku tidur. Sejak saat itu, di setiap perjalanan kemanapun, aku selalu mengingat pesan ibu dan nasihat Simbah dulu. Perbanyak sholawat atau berzikir di perjalanan, dan tidak lupa berhenti sejenak di waktu-waktu tengangi, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama perjalanan. Dan akhir kata, kisah ini saya tutup. Dan untuk pesan moral dari cerita ini, teman-teman bisa petik sendiri ya. Semoga bermanfaat. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Agustino Pratama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Terima kasih untuk penulisnya Mas Agus. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.